Rolling, 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 action. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Gue pilih yang beberapa pertanyaan yang bagus, random aja. Yang lebih, nah kita bahas trading for living. Ini pertanyaan dari Rian Kevina. Sebenarnya bisa guys, sebenarnya sangat bisa trading for living. Yang penting kalian sudah menemukan titik konsistensinya. Dalam arti kalian sudah bisa make money from it, benar-benar make money from it. Ya, harus disiplinnya sangat kuat. Trading for living itu sebenarnya ya sih, dulu gue pernah memikir ini kali pekerjaan yang enak, yang nyaman, yang bisa kita lakukan di mana saja gitu ya. Seiring waktu berjalan, ketika kita sudah belajar trading, semakin padat nih, semakin banyak yang harus belajar. Mau baca lah, mau update lah, mau lihat structure lah, belum lagi kita ada komunitas, ada grup. Jadi begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menyita waktu kalian guys. Nah, trading for living ini kita bukan hanya sekedar trading menang, terus kita bisa live your life. Nah, kalau teman-teman bisa tahu lebih banyak bagaimana trading ini dari sisi bisnisnya, ya kita bicara trader planner ya. Kita bicara dari trader planner. Bagaimana kalian bisa memaksimalkan mungkin dari rebate-nya kalian, mungkin dari IB-nya kalian, mungkin dari kalian punya grup kah, kalian mau jualan merchandise kah, macam-macam. Itu bisa sih. Tapi itu tergantung dari pribadi kalian masing-masing. Mungkin dari kalian juga punya kreativitas mungkin. Ya, punya ide mungkin yang lain, ya kita bisa juga bahas. Ya ini sebenarnya begitu banyak income bisa kalian lakukan juga di sini. Ya di luar daripada trading aja. Tapi kalau kalian ingin trading, purely trading for living, benar-benar trading menang terus kalian bisa hidup, kalian trading menang bisa hidup, melakukan hal-hal lain. Buat saya memerlukan waktu yang cukup panjang ya, karena benar-benar kalau trading itu, kalau buat saya trading itu ya ketika saya trading, ya gue harus di depan komputer, gue harus mantau. Ketika gue menang, mau kalah gue harus mantau. Ketika gue trading, gue harus di depan komputer. Gue nggak akan namanya trading terus gue tinggalkan, enggak. Karena basically gue trading lebih cenderung lebih detail aja. Ketika gue lagi sebelum ada posisi, ada planning, terus gue ada posisi exitnya di mana, mau menang atau kalah. Hari ini kita kalah 7 pips. Hari Jumat di minggu yang kedua, kita setiap hari Jumat kalah nih. Minggu lalu hari Jumat juga kalah dan aduh, hari ini juga kita kalah. Tapi dari Senin sampai Kamis kita ya puji Tuhan menang. Hari ini kita kalah karena marketnya cukup berbeda karena based on weekly candle close ya. Nah, balik lagi, kalau kalian ingin trading for living, pastikan kalian punya waktu untuk berproses. Baik itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Berproseslah sehingga kalian menemukan konsistensi yang cukup baik ya, disiplin yang cukup baik juga teman-teman. Oke, itu dari pertanyaan dari Rian Kevina. Thank you pertanyaannya. Kita nggak usah ngomong rugi deh. Semua orang pasti ada rugi ya. Pernah lah mengalami rugi. Kalau misal kita trading, kita hari ini kalah, ya, hari ini kita kalah nih, gue kalah 7 pip. Apa yang gue lakukan? Stop trading. Gue nggak akan trading, gue sudah close semua MT4 gue, nggak akan trading. Ya udah, disiplin ya. Selama 4 hari kita menang, hari kelima kita kalah. What next? Sudah menang, saya sehari 1 or 2, 3 trade, that's it. Pas kalah hari ini ambil posisi pertama kita menang 6 pip, posisi kedua menang 10 pip, terus yang ketiga keempat ini gue kalah, jadi total semua sama komisi kalah lah. Jadi gue stop dulu. Ya pas ketiga tadi kita kalah BLP. Yang keempat tadi ya udah tes lagi, tapi market berkata lain, dan kita barusan setelah kita kalah kita review apa ini yang membuat kita kalah. Terus kita review weekly candle-nya seperti apa. Oh ternyata weekly candle-nya begini, memberikan kita informasi yang cukup menarik sih. Ya, jadi kalau kita kalah
hari ini, pastikan kalian berhenti. Do something else. Mungkin kalian ingin berbisnis kah, berjualan kah, mau bertemu teman kah, do something else. Nggak semua 20, nggak setiap hari kita 24 jam harus di depan komputer, guys. Ya. Tapi kalau kalian ingin belajar konsisten, belajarlah memaksimalkan waktu efficiently. Selama kita 4 jam trading, kalian bener-bener 4 jam trading, bukan lihat chart aja naik turun, lihat angka, hanya lihat angka naik turun, enggak. Tapi belajarlah kenapa lu ambil posisi ini, kenapa lu close, kenapa gue bisa drawdown, kenapa gue bisa menang. Belajarlah dari situ. Menanyakan why I took this trade, why, kenapa ketinggalan, kenapa gue bisa kalah. Selalu menanyakan pertanyaan why to yourself. Ketika kalian menanyakan why to yourself, kalian akan menemukan jawabannya. Jadi saran saya kalau 3 kali kalah, walaupun sudah hari ini kalah, besoknya kalah, kalau dulu masih belum konsisten, ya fighting terus sih. Tapi kalau sekarang hari ini kalah, besoknya kalah, biasa aja sih, biasa aja. Karena manage risk. 1-2 trade, ketika sudah kalah, gue kalah 7 pip, nggak begitu banyak, it's okay. Besoknya lagi kalau misalnya lihat market lagi, kenapa kita kalah, kita mesti tahu jawaban alasannya apa gitu. Kenapa kalah. Tapi selama sebulan ini kita 3 hari nih. 3 hari selama sebulannya, kita bicara dari tanggal 16 Juni sampai 16 Juli, 3 hari kita kalah. Rekor buat di satu bulan ini, gitu guys. Nah, kita 2 pertanyaan lagi Der ya. Oke, 2 pertanyaan lagi. Oke, kita bicara psikologi ya. Ini bicara tentang mindset, psikologi, dan mindfulness. Memang sih dalam trading itu 80% adalah psikologi guys, psikologi. 20% itu teknikal, bagaimana kalian yang masuk posisi, ketika sudah masuk posisi, ketika kalian sudah masuk posisi, setelah apa yang kalian lakukan ini adalah sebuah keputusan guys, decision. Every step you take is all decision you need to take. Dari kalian dari planning lah, dari kalian masih posisi lah, sudah masuk posisi seperti apa lah, melihat chartnya seperti apa lah. Setiap step ini memerlukan decision yang cepat dan bijak. Jadi buat teman-teman, bicara tentang psikologi, mindset kita harus benar-benar sharp banget sih. Setiap pagi biasanya kita sudah bangun, yang gue lakukan adalah gue ngopi, siram tanaman atau gimana gitu ya. Baru jam 12 baru lihat market, jam 11 lihat market, jam 12 baca-baca. Jadi sudah melatih kebiasaan kita untuk ready for trading day gitu ya. Nah itu preparation lah, itu preparations. Yang paling penting adalah bagaimana kita execute every step you wanna take. Ya, jadi kalian harus bisa mengeksekusi setiap decision yang akan kalian lakukan. Ketika kalian lagi drawdown, apa yang kalian lakukan? Apakah gue cut loss? Apa gue nahan drawdown? Apakah gue sikat lagi? Ini kan butuh informasi yang kalian tahu sebenarnya, knowledge yang harus kalian cari sebenarnya. Seperti itu guys, ya. Karena trading ini yang benar sih 80% psikologi, 80% adalah decision kalian yang perlu lakukan. Jadi setiap decision yang kalian lakukan harus benar, tepat, dan bijak. Gitu sih menurut gue. Disiplin guys. Dulu gue orangnya suka bangunnya siang ya. Sampai umur berapa ya? Siang terus lah guys, belajar. Terus bekerja di sebuah perusahaan memaksa gue harus bangun pagi itu jam 6, setengah 7 lah at least. Paling telat jam setengah 7 ya. Jadi setiap hari selama bertahun-tahun bangunnya jam 6 pagi. Belum lagi masalah kerjaan yang memaksa gue harus lebih disiplin. Karena gue bekerja di salah satu perusahaan yang kliennya itu orang Jepang. Nah teman-teman pasti tahu, orang Jepang tuh disiplinnya gokil banget, luar biasa. Dari situ gue belajar bagaimana kita bangun pagi, mengerjakan sesuatu dengan detail, mempertanyakan sesuatu dengan detail, menjawab sesuatu dengan detail guys. Belum lagi masalah waktu. Ya, masalah waktu, ketepatan. Ketika kita jemput mereka jam 7, mereka setengah 7, jam 6 sudah ready guys.
Itulah guys. Jadi disiplin-disiplin kayak gini yang dulu gue pernah mengalami pengalaman ini melatih diri gue itu disiplinnya seperti apa, preparationnya seperti apa, apa yang gue ucap itu kan gue lakukan gitu lah. Ya. Jadi disiplin ini sangat-sangat penting, apalagi kita bicara tentang trading. Nah, trading yang gue lakukan sekarang adalah nggak oversize lot, ya, tidak oversize lot, tidak overtrade. Ketika satu hari 1 sampai 3 trade, ya satu hari ada 3 trade aja, 3 posisi aja. Ketika menang atau kalah ya udah. Nah dari sini kalian karena dengan adanya disiplin, kalian jangan memikir bahwa disiplin itu bisa terjadi 1-2 hari aja. Kalian kumpulkan disiplin kalian, baik kalian sudah trading ya, menang ataupun kalah. Dari historinya sudah bisa lihat nih kalian disiplin apa enggak. Mungkin result kalian di awal-awal tidak baik, tapi disiplinnya kalian udah benar enggak. Closingnya setiap trade kita bisa lihat tuh. Ya sudah berapa banyak teman-teman yang sudah biasa sharing ke gue, mereka menang, mereka kalah, mereka menang, tapi gue lihat ya disiplinnya bagus. Kalah, oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting lu disiplin dulu. Yang disiplinnya adalah sebuah proses guys, sebuah proses di mana kelak nanti kalian punya proses ini akan memberikan hasil yang sangat-sangat positif sih. Percayakan dengan proses itu aja sih. Disiplinnya harus latih dari hal-hal kecil dari aktivitas kalian masing-masing. Itu harus benar-benar tajam sih. Karena trading ini nggak main. Kalau kalian ingin mencari duit besar ya modalnya cuma satu, disiplin. Ya, modal besar kalau nggak ada disiplin juga percuma guys. Oke. Supaya kita bisa sama-sama belajar berdasarkan pengalaman ya, saya tidak mau mengajari ataupun menggurui, tapi kita sama-sama belajar. Jika teman-teman kurang setuju ataupun setuju, silahkan komen di bawah, mari kita diskusi. Oke, thank you buat teman-teman, salam eksekutor.